Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Titin dan Pak Reviman serta teman-teman semua. Pada kali ini saya Anis Masdar, mahasiswa pendidikan biologi A 2017 akan mendemonstrasikan terkait mata kuliah PKN pada materi jaringan hewan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Oke, sebelum kita mulai pada pelajaran pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Oke, mungkin Gopal silahkan dipimpin untuk berdoa pada pagi hari ini. Baik, siap Pak Anies. Pada teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gopal serta teman-teman. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Bapak akan absen dulu ya. Oke, yang pertama Aisyah. Hadir. Hadir. Gopal. Hadir Pak Anies. Baik, selanjutnya Amin. Sakit Pak, Oh, sakit kenapa? kurang tahu Pak. Oh, gitu. Tapi ada suratnya Pak. Oke, ya udah kalau seperti itu semoga Amin bisa diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, baik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih anak-anak sudah hadir pada hari ini. Walaupun situasinya sekarang kita sedang puasa dan situasinya lagi pandemi seperti ini, semoga kalian harus tetap semangat dan menjaga kesehatan gitu biar kalian juga belajarnya bisa maksimal. Oke, baik. Minggu lalu kita telah mempelajari materi juga. Ya, materinya mirip-mirip nih sama materi yang sekarang akan kita pelajari. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Siap saya Pak. Baik, Aisyah, silahkan menjelaskan. Minggu lalu materinya tentang jaringan tumbuhan. Terus jaringannya itu ada silem, ada foam. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan lagi? Siap, saya Pak Anies ingin menambahkan. Baik, Gopal silahkan ditambahkan. Iya, jadi jaringan pada tumbuhan kemarin itu membahas selain silem dan phloem juga ada kambium Pak Anies, lalu ada stomata, ada lentisel dan masing-masing hal tersebut memiliki fungsi. Fungsinya itu seperti menjaga kelembapan, melindungi dari serangan hama atau biotik lainnya yang ada di luar tanaman, untuk mengantarkan nutrisi, mengantarkan air, dan lain sebagainya. Betul sekali apa yang telah diutarakan oleh Aisyah dan Gopal. Jadi benar pada jaringan tumbuhan itu memiliki beberapa organ atau jaringan. Nah, berhubung pada materi kali ini itu sedikit, bukan sedikit sih, mirip terkait dengan materi sel tumbuhan. Jadi kalau di jaringan tumbuhan tadi ada silem, ada phloem, ada kambium, ada stomata, dan masih banyak lagi yang dimana fungsi-fungsinya ini itu berperan dalam mekanisme kehidupan yang ada di tumbuhan. Seperti contohnya itu stomata. Stomata itu fungsinya untuk, ada yang masih ingat stomata? Gopal masih ingat? Yang lain masih ingat? Stomata itu fungsinya untuk menangkap cahaya dan sebagai alat untuk sekresi. Sekresi itu berupa nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang untuk silem, phloem itu dia bisa untuk jaringan pengangkut seperti air, nutrisi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk nih ke pelajaran inti, kita akan Bapak
Mbak kita lagi. Bapak akan memberikan video ini pengantar biar kalian bisa menangkap sedikit apa sih sebenarnya yang mau kita pelajari pada hari ini. Oke, Bapak sudah share di grup terkait barcode dan materi dan bahan ajar PPT, ada link video juga. Mungkin bisa teman-teman sekalian buka untuk bisa dilihat apa sih untuk hari ini belajar apa sih. Oke, baik, sudah Pak. Oke, silakan menyaksikan terlebih dahulu video yang ada di situ. Jaringan hewan. Hampir semua hewan tersusun atas jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur sama dan saling bekerja sama untuk mencapai fungsi tertentu. Jaringan hewan dikelompokkan menjadi 4 jaringan dasar, yaitu epitel, saraf, otot, dan jaringan ikat. Kita lihat yang pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan ini menutup dan melindungi permukaan luar dan dalam tubuh hewan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan epitel terdiri atas epitel pipih selapis, pipih berlapis banyak, silindris berlapis tunggal, dan epitel kupus berlapis tunggal. Epitel pipih selapis ditemukan di lapisan alveoli sehingga memungkinkan pengangkutan molekul kecil melintasi membran. Jaringan ini sangat tipis, datar, dan berlapis tunggal. Epitel pipih berlapis banyak melindungi organ dari gesekan luar dan ditemukan di dalam kulit. Jaringan ini berlapis-lapis. Epitel silindris bersifat impermeabel terhadap masuknya bakteri yang ikut tertelan, tetapi permeabel untuk ion apapun yang diperlukan. Jaringan ini tinggi dan berbentuk seperti kolom. Jaringan epitel kubus selapis membantu dalam penyerapan dan memberikan dukungan mekanik. Jaringan ini membentuk lapisan tubulus ginjal dan saluran kelenjar ludah. Jaringan ini berbentuk seperti kubus. Jenis jaringan berikutnya adalah jaringan saraf yang terdiri dari sel saraf atau neuron yang memiliki badan sel dan mengandung inti. Badan sel memanjang dan membentuk bagian sel khusus yang disebut dendrit dan akson. Bagian sel saraf ini adalah sel-sel saraf yang membantu Anda menarik tangan Anda ketika Anda menyentuh duri. Bagaimana hal ini terjadi? Sel-sel saraf membawa pesan, yang artinya dendrit membawa sinyal ke badan sel dan akson mengirimkan informasi ke dendrit sel yang lain. Impuls saraf ini memungkinkan kita untuk menggerakkan otot-otot kita ketika kita menginginkannya, sehingga menarik tangan kita. Otak, sumsum tulang belakang, dan semua sel saraf terdiri dari jaringan saraf. Jenis jaringan ketiga adalah jaringan otot yang bertanggung jawab dalam pergerakan tubuh kita. Terdiri atas otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka membantu dalam pergerakan tubuh secara sadar. Otot ini tersusun atas serat-serat panjang dengan bagian terang dan gelap yang berselang-seling, sehingga otot rangka adalah juga disebut otot lurik. Sel otot polos memberikan gerakan tidak sadar, seperti kontraksi dinding usus. Otot ini mengisi bagian dinding struktur rongga tubuh. Sel otot polos ditemukan di usus dan pembuluh darah, kandung kemih, dan rahim. Otot polos berbentuk gelondong, datar pada kedua ujungnya dan melebar di tengah. Otot jantung bekerja secara tidak sadar yang berkontraksi dan relaksasi sepanjang hidup kita. Otot ini berbentuk silindris, bercabang, dan memiliki satu nukleus. Jaringan yang terakhir adalah jaringan ikat yang mengikat dan mendukung bagian tubuh serta mengangkut bahan-bahan. Jaringan ikat terdiri atas darah, tulang, ikat padat, tulang rawan, jaringan ikat longgar, dan jaringan adiposa. Darah mengandung sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang mengangkut gas dan bahan lainnya ke berbagai bagian tubuh. Darah memiliki cairan matriks. Sel-sel tulang mensekresikan kalsium yang mengeraskan tulang dan mendukung organ-organ utama tubuh. Sel-sel tulang sangatlah padat. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antara tulang. Jaringan ini berserat dan elastis.
Kartilago melindungi tulang dengan mencegah tulang berbenturan satu dengan yang lain. Jaringan ini adalah kuat, tapi merupakan jaringan yang fleksibel. Jaringan ikat longgar mengisi ruang di dalam organ. Jaringan ini seperti gel dengan serat elastis dan non-elastis. Jaringan adiposa menyimpan molekul lemak. Dalam kesimpulan, kita telah melihat dan memahami jenis-jenis jaringan hewan, klasifikasinya maupun fungsinya. Hal yang perlu diingat, jaringan hewan dikelompokkan menjadi epitel, saraf, otot, dan jaringan ikat. Jaringan epitel dibagi lagi menjadi epitel pipih lapis, pipih berlapis banyak, silindris, dan kubus. Ketiga jenis jaringan otot yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sel dari sistem saraf yang disebut sel saraf khusus untuk membawa rangsangan dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam tubuh. Sekian dan terima kasih. Baik, tadi kan sudah melihat nih videonya, kalian semua sudah melihat video yang Bapak sajikan nih dalam kesempatan kali ini. Ada yang bisa sedikit menceritakan ulang apa yang ada di dalam video tersebut? Ya, mungkin Aisyah ingin sedikit menceritakan terkait video tersebut. Videonya kan tentang jaringan hewan, kan? Aku tadi ada jenis-jenisnya tuh, bisa dijelaskan sedikit saja. Jaringan hewan itu Mohon maaf itu suaranya bisa lebih dikeraskan biar teman-teman yang lain bisa mendengar. jaringan hewan itu ada banyak. Ya, Salah satunya ada jaringan otot. ya. Jaringan otot itu berfungsi untuk menggerakkan rangka tubuh. Udah. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan. Saya Pak Ani, saya ingin sedikit menambahkan terkait video. Oke, baik Gopal, apa yang ingin kamu tambahkan? Jadi di dalam video tersebut dijelaskan Pak, jadi apa judulnya kan jaringan hewan. Lalu di video itu dijelaskan bahwa jaringan hewan tuh dibagi-bagi jenisnya, ada 4 Pak. Ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan saraf. Satu lagi saya lupa Pak, maaf. Oke, baik. Lalu ada lagi yang ingin disampaikan. Ini Pak, di jaringan epitel tuh ada dibagi-bagi lagi Pak jenis-jenisnya. Terus macam-macamnya juga, yang lain juga Pak. Kayak jaringan yang ada di jantung itu ada jaringan yang ada di jantung itu ya gitulah Pak, gitu. Oke, terima kasih Gopal. Betul sekali, terima kasih atas Aisyah, Gopal, dan teman-teman sekalian yang sudah menambahkan. Jadi betul, pada kali ini kita akan membahas tentang jaringan hewan ya. Jaringan hewan. Nah, di jaringan hewan ini tadi seperti yang dijelaskan, itu kan jenis materinya ada berbagai jenis kan. Nah, tapi sebelum ke situ, Bapak ingin sedikit menampilkan lagi nih. Nah, Bapak ingin sedikit menampilkan lagi nih terkait tentang gambar. Nah, oke, bisa sudah Bapak kirim, bisa dilihat. Bisa dilihat itu gambar apa? Gambar rendang Pak. Betul sekali, itu adalah gambar rendang. Nah, ada yang tahu nggak kenapa Bapak ngasih gambar rendang? Ada yang bisa menjelaskan? Siap ya Pak. Oke, baik. Iya, ada yang bisa menjelaskan? Siap saya Pak. Iya, bagaimana Aisyah? Jadi menurut saya karena itu gambar rendang, jadi gambar rendang itu Iya. Kok gendang? Rendang. rendang itu
berasal dari hewan. Mm-mm. Jadi rendang itu kan salah satu jaringan otot dari hewan. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Soyo po. Oke, baik Gopal. Gopal ingin menambahkan apa? Iya, jadi kan rendang itu saya menambahkan sedikit aja sih Pak dari jawaban Aisyah. Jadi rendang itu kan sebenarnya dari daging. Nah, daging itu sebenarnya dari otot hewan. Jadi mungkin kenapa Bapak menyajikan gambar rendang dikarenakan rendang itu juga termasuk dalam jaringan hewan seperti itu Pak. Terima kasih Aisyah dan Gopal sudah menambahkan. Jadi betul pada rendang itu kan bahan bakunya daging, terus sama seperti ini. Jadi Aisyah dan Gopal jelaskan bahwa daging itu adalah salah satu bagian dari otot. Otot itu adalah sekumpulan jaringan. Ya, tapi sebelum kita masuk ke lebih dalamnya lagi, Bapak akan sedikit menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Jadi pada materi struktur dan fungsi jaringan hewan itu memiliki tujuan bahwa siswa diharapkan mampu menganalisis terkait dengan struktur yang berada di hewan, struktur yang berada di jaringan hewan serta fungsinya, lalu dikaitkan dan dianalisis untuk menciptakan suatu konklusi terhadap materi tersebut secara baik dan benar. Nah, tadi Bapak kan ingin menyampaikan tentang definisi jaringan. Jaringan itu apa sih sebenarnya? Tadi di video juga udah dijelaskan bahwa jaringan itu adalah sekumpulan sel yang bersatu yang memiliki fungsi yang sama untuk menjalankan suatu mekanisme yang dia ciptakan, atau ibaratkan dia itu udah memiliki job desk masing-masing, udah memiliki pekerjaan masing-masing nih setiap sel tersebut. Nah, baik. Jaringan itu tadi mungkin bisa dilihat di PPT. Terbagi atas 4. Yang pertama itu ada epitel. Yang kedua ada ikat, jaringan ikat. Yang ketiga ada jaringan otot. Yang keempat ada jaringan saraf. Saraf. Ya. Keempat jaringan ini merupakan sel-sel yang menyusun jaringan, dan keempat jenis ini itu beda-beda. Misal kalau di epitel itu dia merupakan jaringan terluar yang tersusun atas keratin. Jadi ini kulit kan. Kulit ini dilapisi oleh jaringan epitel di bawah ini. Nah, terus ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini merupakan jaringan yang menyusun dalam membantu pergerakan rangka tubuh atau tulang. Jaringan ikat ini yang melekat pada tulang-tulang, yang membantu dalam pergerakan tulang untuk koordinasi sebagainya. Lalu ada jaringan otot. Jaringan otot ini dibagi atas 3. Ada jaringan otot halus, ada jaringan otot lurik, dan otot jantung. Lalu ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini ya jaringan yang menyusun jaringan saraf seperti itu. Jaringan saraf itu jaringan yang membentuk saraf kan. Mohon maaf ini Bapak salah, ini bukan jaringan halus tapi jaringan polos ya. Polos ya. Nanti Bapak jelaskan. Jadi kita pada kali ini akan membahas epitel dan otot. Untuk ikat dan saraf kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, yang pertama kita masuk ke jaringan epitel. Jadi jaringan epitel itu adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh. Maksudnya membatasi rongga tubuh itu di sini dia kan jaringan yang terluar yang ada dalam tubuh kan. Nah, ada yang di luar nih, contohnya di bawah kulit, dan juga itu dia yang masuk di rongga tubuh adalah jaringan ini yang melapisi organ-organ dalam tubuh, misal ginjal, kerongkongan,
esofagus gitu. Itu lapisan pertama adalah jaringan epitel seperti itu. Lalu jaringan epitel ini melapisi, ya ini tadi udah Bapak jelaskan, lapisan luar tubuh atau epitelium disebut dengan epitelium. Lalu ada jaringan rongga tubuh yang disebut dengan mesotelium. Lalu lebih dalam lagi yaitu organ tubuh atau endotelium. Selanjutnya, nah di situ ada gambar tuh. Jaringan epitel biasanya berikatan dengan jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran dasar dari lamina basalis dan reticularis. Jadi lamina basalis dan lamina reticularis itu merupakan suatu lapisan yang melapisi jaringan epitel yang misalnya jaringan epitel tersebut. Nah di situ ada gambarnya kan. Nah ada kalau yang di bawah itu dia reticularis, kalau yang lebih ke atas itu dia basalis. Oke, kita ke slide selanjutnya. Itu ada fungsi jaringan epitel. Tadi sudah Bapak jelaskan jaringan epitel itu kan yang melindungi, ya kan? Nah kalau misalkan dari dia di luar gini, di kulit ini, jadi dia fungsinya itu sebagai melindungi jaringan yang ada di atasnya itu dalam mengalami kerusakan. Lalu mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasinya. Jadi jaringan epitel ini juga berperan dalam jaringan yang transport nutrisi seperti itu. Lalu atau zat-zat ya. Lalu pada saluran pencernaan jaringan epitel hanya dapat mengeluarkan enzim. Jadi kalau di pencernaan itu kan terjadi metabolisme ya kan. Nah pada saat terjadi metabolisme itu jaringan epitel ini berfungsi untuk mensekresikan, berfungsi sebagai agen faktor untuk mensekresikan enzim yang dihasilkan oleh organ yang lain. Nah itu nanti disalurkan dulu ke epitel, lalu epitel nanti mengeluarkan enzim tersebut. Ada yang masih ingat enzim itu apa? Enzim itu merupakan suatu zat biokatalisator atau suatu zat untuk membantu dalam proses kimiawi lah. Misal nih dalam contohnya apa ya, dalam mulut itu kan banyak banget enzimnya. Nah, enzim ini berfungsi sebagai kan kita makan makanan nih, terus di situ kan di makanan itu kan terdapat banyak sekali kandungan kan. Nah enzim itu membantu untuk sedikit apa ya, membagikan atau mempercepat suatu reaksi pembagian pengelompokan senyawa seperti itu, yang nanti dilanjutkan oleh proses selanjutnya. Nah kita masuk ke macam-macam jaringan epitel. Maaf, ini Bapak hapus dulu. Enak. Jadi jaringan epitel itu terbagi atas 3 jaringan. Satu, yang pertama adalah epitel pipih. Yang kedua adalah jaringan epitel silindris. Yang ketiga adalah epitel kubus. Nah, baik. Di epitel pipih ini sudah di namanya ya, berarti jaringan itu bentuknya pipih. Nah itu dia tempatnya ada di nukleus bulat di tengah sel. Jadi tadi kan jaringan itu kan tersusun atas sel-sel yang berkumpul jadi satu dan menyusun jaringan. Nah salah satunya itu ada sel-sel yang mengandung epitel ini, ada yang pipih, ada yang silindris, ada yang kubus. Ini bentuk-bentuknya. Kalau yang pipih itu dia pipih, kayak pipih lah ya, tahu pipih seperti umumnya. Lalu silindris itu dia kayak batang gitu, kayak gini nih. Silindris dia bentuknya panjang, gelondongan silindris gitu. Lalu ada yang kubus tuh ya enggak berarti kubus kotak yang kayak kita belajar matematika itu bukan, tapi ya dia bentuknya itu memiliki
volume, kayak gumpalan gitu, jadi bisa disebut dengan kubus. Yang pertama kita masuk ke epitel pipih. Berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel pipih itu hanya satu lapis namun rapat sekali. Lalu fungsinya itu untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Lalu yang ketiga terdapat di jaringan epitelium. Nah, tempat-tempatnya nih ada di pembuluh limfe, ada di dalam kapiler, ada di selaput pembungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Jadi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa epitel itu kan yang melapisi jaringan lapisan terluar organ-organ yang ada di tubuh. Nah, salah satunya ini dilapisi oleh epitel pipih seperti itu. Sampai di sini paham ya anak-anak semua? Paham, Aisyah? Ya, paham Pak. Oke. Habis itu, setelah itu ada epitel silindris. Nah, epitel silindris di sini fungsinya sebagai penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Hanya terdiri dari satu lapis juga. Nah, epitel silindris ini berada di kelenjar pencernaan, usus ya, ada di kantung empedu, lambung, usus, pokoknya di organ-organ metabolisme lah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada epitel kubus. Jadi epitel yang ada di organ tubuh ini rata-rata hanya satu lapis ya. Karena kan masih ada jaringan-jaringan yang lain. Itu dia sebagai pelindung dan sekresi juga sama. Lalu terdapat di jaringan permukaan ovarium. Ovarium tahu ya? Ovarium, testis, lensa mata, nefron, ginjal, dan kelenjar tiroid. Nah, kenapa pada saat kita disarankan nih kalau kita jangan terlalu dekat sama HP atau komputer atau laptop. Nah, itu sebenarnya salah satu jaringan yang rusak adalah jaringan epitel kubusnya. Jadi kalau udah jaringan epitel kubusnya, dia tidak dapat melindungi jaringan di bawahnya, yang sehingga kalau yang di mata itu dia bisa mempengaruhi kornea gitu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, di sini Bapak kurang menyampaikan ada 5 jenis. Ada epitel transisi, dan ada epitel kelenjar. Tapi sebelum Bapak masuk ke sini, ada yang bisa nggak mengartikan sedikit dari kata-katanya aja deh? Transisi, apa itu transisi? Kenapa bisa disebut dengan epitel transisi? Oke, tadi kan sudah dijelaskan sedikit oleh Gopal. Nah, Bapak ingin bertanya lagi. Tadi kan antara lurik dan jantung itu letak selnya berbeda. Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa letak selnya ini berbeda antara lurik dan jantung? Siap ya Pak. Oke, Aisyah. Otot lurik itu ada di dekat kerangka tubuh. Nah, kalau yang otot jantung ada di tengah-tengah jantung. Kenapa dia bisa kalau lurik di pinggir terus kalau di jantung tengah-tengah gitu? Kurang tahu Pak. Oke, Bapak terima kasih Aisyah, baik sekali. Jadi kenapa yang inti selnya itu berada di pinggiran jaringan yang di sebagian tulang dan jantung di tengah-tengah? Karena kan kalau misalkan dia di tengah-tengah ini yang inti selnya ini, dia itu bisa menghambat kinerja sel tersebut. Karena ada tulang di sini kan, takutnya mengganggu metabolisme jaringan otot yang ada di perangkat tulang itu. Sedangkan kalau yang jantung nggak ada hambatan apa-apa, nggak ada tulang, nggak ada apa gitu ya, dia lebih baik ya berada di tengah seperti itu. Nah, tadi kan mengenai sel nih, letak sel. Nah, sekarang
kan antara lurik dan jantung itu dia kan mirip-mirip nih. Saya jantung juga ini bentuknya kan lurik, ya kan? Tapi kenapa ya kok dia pembagiannya beda spesifik gitu? Kalau lurik di rangka, jantung di jantung gitu. Ya, ada yang ingin menambahkan? Siapa? Ya, Aisyah silahkan. Jadi Mungkin suaranya Aisyah bisa dikeraskan lagi biar teman-teman ini juga bisa mendengar. kalau otot lurik sama jantung itu kan mirip-mirip. Nah, yang bedain itu kalau otot jantung itu dia bercabang. Oke, kenapa dia bisa bercabang? Mungkin karena ada jaringan darahnya, jadi dia bercabang-cabang. Oh, jadi baik, terima kasih. Jadi maksud Aisyah itu karena dia mengalirkan darah, jadi karena seluruh tubuh banyak jadi bercabang gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Aisyah dan teman-teman sekalian akan Bapak ini. Oke, jadi ya balik lagi sih kenapa dia dibagi ya karena kalau otot lurik ya adanya di kerangka tubuh, kalau jantung ya hanya khusus yang ada di jantung. Dan kalau misalkan otot lurik atau otot jantung ini dia pembagiannya beda gitu. Jadi kalau lurik ini ya dia bergerak sesuai dengan kemauan kita. Kalau jantung ini ya dia bergerak terus kan, tadi kembali seperti konsep awal. Lalu betul benar tadi seperti kata Aisyah, karena dia bercabang karena memungkinkan dia untuk pembagian mekanisme aliran darah seperti itu. Dan tadi yang Bapak tadi sedikit menyampaikan intermezzo bahwa di jantung itu terjadi pompa darah kan, masuk in out gitu kan. Nah, dia bercabang itu juga dia berfungsi untuk mempermudah dalam mekanisme tersebut. Karena kan dalam mekanisme in out itu dia apa ya? Oksigen yang diperlukan banyak kan seperti itu. Jadi keronggangan bercabang itu juga membantu dalam transfer oksigen dan CO2 seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk Gopal, Aisyah dan teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu ada tugas nih, kan? Bapak ada lembar kerja. Nah, nanti Aisyah berdampingan dengan berkelompok dengan Gopal dan teman-teman yang lain juga membentuk kelompok, satu kelompok 2 orang. Nah, baik, Bapak beri waktu mungkin 15 menit cukup ya untuk menjawab, nggak banyak-banyak kok itu. Oke, langsung aja kita diskusi terkait kerja tersebut. Gopal ini kayak mana kerjanya? Oh, gimana ya? Oh, coba kita lihat dulu. Sepertinya itu jaringan epitel deh. Tapi kan ini ada bentuk-bentuknya ini. Iya, aduh saya lupa. Bapak Anis. Iya, bagaimana Gopal? Oh, ini gimana Pak ya? Jadi seperti ini. Seperti yang kita tahu tadi, coba itu benar, itu jaringan epitel. Lalu kan tadi jaringan epitel terbagi atas berapa? 5. Oke, terbagi atas 5. Apa aja? Coba sebutkan. Ada kubus. Aduh, lupa Pak. Oke, Gopal mungkin. Iya Pak, jaringannya ada yang kubus, ada silindris, ada apa lagi Pak ya? Oke, baik. Nah, coba kita lihat nih dari bentuknya. Bentuknya itu dia seperti menggelembung gitu dan rapat, ya kan? Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa itu adalah jaringan epitel kubus, karena dari bentuknya saja dia membentuk seperti kubus-kubus, ya kan? Dilihat juga tuh diisi ya. Epitel kubus itu ada di jaringan apa di bagian apa dan fungsinya apa, seperti itu. Oke. Baiklah. Seterusnya ya, dan seterusnya di situ juga
ada gambar-gambar nanti dilengkapi lagi. Oke? Iya Pak. Oke, baik. Up sepertinya sudah 15 menit ya. Mungkin bisa kumpulkan. Terima kasih. Begitu juga dengan kelompok yang lain nanti program maju ke depan ya. Oke, terima kasih untuk LKPD ini akan kita bahas minggu depan. Nah, terkait dengan kita udah bahas nih terkait jaringan tuh ada apa aja kan, ada epitel lah, ada jaringan otot lah. Mungkin ada yang bisa memberikan konklusi, ada yang bisa mereview singkat nih dari hari awal hingga yang kedua. Mungkin Aisyah deh sepertinya yang ingin menjelaskan. Silakan Aisyah. Di sini bakal ngerik ulang yang udah dijelasin sama Anis tadi. Dan ini berdasarkan yang udah saya catat. Yang pertama, epitel. Epitel itu ada 5. Ada epitel pipih, terus kubus, silindris, transisi, sama kelenjar. Ke epitel pipih itu bentuknya seperti namanya, bentuknya pipih. Nah, terus epitel silindris bentuknya kayak silinder. Ke kubus bentuknya bervolume. Di situ kalau yang kelenjar transisi, kalau yang transisi bisa menggabung. Kalau yang tadi kelenjar itu ada 2, endoktrin sama eksokrin. Terus jaringan otot. Jaringan otot itu dibagi 3. Otot polos. Oh, sebentar. Mungkin teman-teman yang lain bisa memperhatikan ya. Aisyah sedang menjelaskan biar kalian semua tahu review akhir dari materi kali ini. Oke, mohon perhatiannya ya. Oke, mungkin Aisyah bisa dilanjutkan. Otot itu ada 3. Ada otot polos, lurik, sama jantung. Otot polos itu tuh ada di organ-organ tubuh selain jantung. Otot lurik ada di dekat kerangka tulang, kerangka tubuh, jadi berfungsi membantu untuk menggerakkan tubuh. Kalau otot jantung ada di dalam jantung. Ya pokoknya buat menjalankan kinerja jantung gitu pokoknya. Udah Pak. Oke, ada yang lagi ditambahkan? Terkait aktin miosin tadi? Aktin miosin. Kalau lupa Pak. Oke, baiklah. Kalau aktin miosin itu tadi kan merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai senyawa pembantu dalam kinerja kontraksi otot. Jadi pada saat kita ingin menggerakkan tubuh kita, itu salah satu perannya dibantu oleh aktin dan miosin. Itu semacam senyawa protein yang ada di otot, senyawa integral yang berfungsi sebagai vektor dalam kontraksi otot, seperti itu. Oke, silahkan duduk kembali Aisyah. Oke, baik teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita pelajari tadi bahwa jaringan hewan itu banyak sekali ya, ada bermacam-macam nih. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang jaringan epitel dan jaringan otot. Nah, untuk jaringan ikat dan saraf akan kita bahas pada minggu depan. Lalu supaya kalian enggak lupa-lupa banget, kayaknya cocok dikasih PR nih, kayaknya dikasih tugas. Ya. Jadi Bapak akan sedikit memberi tugas. Kalian baca-baca terkait dengan jaringan epitel dan jaringan
jaringan epidural jaringan saraf, dan cari video pendukung lah yang membahas terkait kedua materi tersebut. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas antusias kalian semua. Giving applause buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih juga untuk Aisyah, Gopal tadi yang udah sering banget menambahkan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk Ibu Lilian dan Pak Firman serta teman-teman semua. Demikian yang bisa saya demonstrasikan atas praktikum mengajar pada kali ini. Mohon masukan dan komentarnya teman-teman. Selamat berpuasa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.